Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik behavioristik yang dimana teknik itu bernama teknik self management. Wah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu teknik self management? Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini ya. Jadi, teknik self management itu adalah proses di mana konseli belajar untuk mengarahkan diri sendiri, perubahan tingkah lakunya dengan strategi tertentu atau kombinasi dari beberapa strategi. Jadi berarti teknik self management merupakan metode dalam mengontrol perilaku diri sendiri terhadap stimulus tertentu yang dihasilkan dari respon lain pada individu yang sama melalui stimulus yang dimunculkan oleh diri sendiri. Nah, self management ini berkenaan dengan kesadaran dan keterampilan untuk mengatur diri sendiri dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi tingkah lakunya. Nah, itulah tadi pengertian dari teknik self management. Ya, selanjutnya itu kita memasuki penjelasan mengenai proses utama dari teknik self management. Apa saja sih teknik proses utama dari teknik self management ini? Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu proses utama dari teknik self management ini mengajarkan konseli untuk mengambil keputusan, menentukan pilihan, dan yang ketiga menetapkan cara-cara yang efisien bagi dirinya dalam mencapai tujuan. Itulah 3 proses utama dari teknik self management ini. Selanjutnya kita memasuki tujuan dari teknik self management. Ya, pasti adik-adik bertanya, apa sih sebenarnya tujuan dari teknik self management ini? Baik, kakak akan menjelaskannya apa sih tujuan dari teknik self management ini. Jadi, secara umum itu tujuan dari teknik self management yaitu membantu konseli untuk merubah tingkah laku atau menghilangkan tingkah laku yang dianggap merugikan oleh konseli dan digantikan dengan tingkah laku yang lebih adaptif melalui strategi pengelolaan diri sehingga konseli dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Wah, bagus sekali ya adik-adik tujuan dari teknik self management ini. Nah, selain dari tujuan teknik self management, kita juga perlu mengetahui prinsip-prinsip teknik self management. Nah, untuk mengetahuinya itu saya akan menjelaskannya, yaitu di mana prinsip-prinsip ini yang hendaknya diperhatikan dalam melaksanakan konseling dengan menggunakan teknik self management. Nah, yang pertama itu teknik self management merupakan proses mengubah tingkah laku dengan satu atau lebih strategi melalui pengelolaan tingkah laku internal dan eksternal individu. Nah, yang kedua itu penerimaan individu terhadap program perubahan perilaku menjadi syarat yang mendasar untuk menumbuhkan motivasi individu dalam menjalankan self management ini. Nah, yang ketiga itu partisipasi individu untuk menjadi agen perubahan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan perubahan perilaku konseli dengan menggunakan teknik self management diperoleh dari usaha konseli dalam mengelola dan memonitoring perilakunya sendiri. Nah, yang keempat itu generalisasi dan tetap mempertahankan hasil akhir dengan jalan mendorong individu untuk menerima tanggung jawab menjalankan strategi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu perubahan bisa dihadirkan dengan mengajarkan kepada individu menggunakan keterampilan menangani masalah. Nah, yang keenam itu agar individu secara teliti dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah laku yang mereka hendak hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak dikehendaki. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh, di mana individu dapat mengelola pikiran, perasaan, dan perbuatan mereka sehingga mendorong pada penginderaan terhadap hal-hal yang tidak baik dan peningkatan hal-hal yang baik dan benar. Wah, pasti adik-adik bertanya nih, bagaimana sih langkah-langkah konseling dari teknik self management ini? Baik, adapun prosedur
khusus dari teknik self management dalam proses konseling. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan pemantauan diri dan pengamatan, yang dimana konseli dilatih untuk memantau kegiatan sehari-hari dan perilaku mereka yang teramati dengan cara mencatat perilaku yang ingin diubah dan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua itu mengimplementasikan strategi pengendalian diri seperti perencanaan lingkungan dan pemberian tugas. Nah, perencanaan lingkungan yaitu melakukan modifikasi keadaan lingkungan di lingkungan keluarga konseli, lingkungan sekolah, dan lingkungan kegiatan. Nah, perencanaan lingkungan dilakukan karena tidak selamanya lingkungan memberikan dukungan terhadap strategi pengendalian diri yang dilakukan oleh konseli. Oleh karena itu, konseli dibantu oleh konselor untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegagalan modifikasi lingkungan. Misalnya itu memikirkan kompensasi yang akan dilakukan jika tidak berhasil menjalankan strategi awal. Konselor dapat meminta tolong kepada orang tua, teman, guru untuk melakukan bantu konseli dalam menjalankan strategi pengubahan tingkah laku yang ia jalankan. Nah, yang ketiga itu pemrograman seperti kelola internet, di mana self-enforcement, kritik diri, konsekuensi eksternal seperti kontak pribadi dan pemberian hak-hak istimewa pada diri sendiri. Nah, pemrograman diri yang dimaksud adalah pemberian konsekuensi pribadi yang dilakukan konseli berupa reinforcement seperti pujian terhadap diri sendiri, mengkritik diri, dan memberikan kesan senang atau tidak senang terhadap citra mental. Sedangkan sebagai konsekuensi perilaku eksternal adalah mencakup kontak pribadi. Misalnya itu, saya melakukan kesalahan, maka saya akan mendapatkan hukuman. Nah, pemberian token ekonomi, hal ini akan sangat efektif dalam membantu konseli untuk melakukan pengubahan perilaku dan mempertahankannya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai salah satu teknik konseling behavioristik, yaitu teknik self-management. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.